Ki Sengjun, aku tidak bercanda denganmu. Datanglah ke kota Yun secepatnya. Nyonya, kau boleh pergi mencari pengacara manapun yang kau inginkan. Kau juga boleh datang dan menebak. Pada akhirnya siapa yang akan mati, kau atau aku? Ayo, mari kita pergi. Dialah yang mengancamku dengan pisau bedah di rumah sakit untuk meminta maaf kepada Kinran. Ki Sengjun, pengacara paling terkenal di Beijing, dikatakan tidak pernah kalah dalam kasus. Keluarga suamiku sebelumnya terlibat dalam perpecahan ekonomi yang nyaris tanpa harapan. Orang ini berutang budi pada orang tua itu, membantu memenangkan kasus tersebut. Dia memang sangat cakap, tapi sangat sulit untuk dimintai tolong. Mereka tidak akan pernah bisa minta tolong padanya. Dua orang itu mungkin juga dari Beijing, tapi mereka mencoba menakut-nakutiku dengan membawa-bawa pengacara Ki. Apa mereka pikir aku belum pernah mendengar tentang Ki Sengjun? Seandainya bisa sesederhana seperti yang kau katakan, mencoba menakut-nakutiku, tidak mungkin. Jangan gunakan tangan ini, sudah kubilang berkali-kali. Ini berdarah lagi. Ini hanya tangan kananku, aku kidal, tidak apa-apa. Apa tangan kananmu bukan tanganmu lagi? Sebaiknya kau menyerah saja. Aku hanya bercanda, apa kau marah? Lukanya dalam, kalau tidak dirawat dengan baik, mudah meninggalkan bekas. Kau tidak boleh menggunakan kekerasan, mengerti? Jangan marah, aku hanya lupa sejenak tentang luka itu. Pokoknya aku akan datang menemuimu segera setelah aku berdarah. Dengan begitu semuanya akan baik-baik saja kan? Aku selalu di sini. Aneh sekali, kemarin aku tidak bisa tidur setelah minum obat tidur di asrama. Tapi sekarang aku malah agak mengantuk. Ngantuk? Istirahatlah di sini sebentar. Jun Ye. Shh. Apa Ki Sengjun sudah tiba? Dia harus segera turun dari pesawat. Ngomong-ngomong, Sengmu sudah memeriksa kalau Lin Wan berasal dari keluarga Sen di Beijing. Keluarga Sen? Apa itu? Belum pernah mendengarnya. Aku juga tidak tahu, pokoknya urus saja mereka. Xu Shen itu, aku ingin tangannya. Apakah pantas? Ku dengar keluarga Xu adalah mantan guru Qin Xiaoran. Terus kenapa? Kenapa kau baru kesini sekarang? Biasanya kau cuma datang satu kali di hari Sabtu. Ini sebenarnya tentang Ranran. Dia memiliki konflik dengan putra guru Shu dan mereka akhirnya membawanya ke pengadilan. Ibu, Ranran hanya mendengarkanmu. Bicaralah padanya. Dia hanya terluka sedikit. Dia mematahkan dua tangannya. Kita tidak boleh menyinggung orang-orang di belakangnya. Apa katamu? Tangan Ranran terluka? Itu hanya tangan kanannya. Ada beberapa jahitan. Dia kidal, itu bukan masalah besar. Hanya beberapa jahitan di tangan kanannya. Siapa bilang Ranran kidal? Tahukah kamu seberapa penting tangan kanannya? Ibu, kau baik-baik saja? Perawat, dokter, cepat datang. Kau begitu tidak suka pada Ranran? Aku... Ibu, minumlah air dulu. Aku akui aku lebih menyukai Yu'er, tapi Ranran juga darah dagingku. Bagaimana mungkin aku bersikap jahat padanya? Kalau begitu, katakan yang sebenarnya. Bagaimana keadaan tangan Ranran? Tangannya baik-baik saja. Dia masih di sekolah. Kau bisa tenang. Kalau begitu, aku bertanya padamu. Jika hal ini terjadi pada Yu'er, apakah kau juga akan menyarankan dia untuk melupakannya? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin mereka sama? Qin Yu adalah kesayangan keluarga Lin, dan dia cukup ahli dalam bermain biola.
Jika terjadi sesuatu, Lin Qi pasti tidak akan membiarkan Xu Shen pergi begitu saja. Lihat, ini bedanya. Ran butuh seseorang untuk mendisiplinkannya. Aku berpikir untuk mempercayakannya padamu sebelum aku mati. Ibu, kembalilah dulu. Biarkan aku sendiri untuk beberapa saat. Aku akan menemui Ran sendiri saat aku sudah lebih baik. Haruskah kita bicara saja dengan adik kita dan melupakannya? Aku baru saja mau telepon kau. Ibuku bilang tangan kanan Qinran juga... Tangan kanan yang mana? Tahukah kau bahwa yang dilakukan putrimu yang baik? Wakil Kepala Shen baru saja menelponku. Katanya panggilan pengadilan sudah tiba. Dia telah diskor dari tugasnya dan sedang dalam pengawasan. Ini tidak mungkin. Dia juga mengatakan kalau Xu Shen mengalami kecelakaan mobil saat dalam perjalanan ke pengadilan. Ningking, jika bukan karena putrimu yang baik, bagaimana ini bisa terjadi? Ikut aku ke pengadilan. Ngomong-ngomong persidangan hari ini, tebak, apa dia bisa menemukan pengacara?